dagingnya juga pasti lebih kenceng gitu, lebih padat lebih gitu. ada, iya, lebih alot istilahnya. Kalau yang nggak olahraga kan dia cuma tidur gitu, makan tidur, otomatis lah lembek ya. Dagingnya juga lembek, enak dimakannya, lebih enak, lebih juicy, lebih empuk pasti. Kalau kita berarti yang enak itu yang lebih nggak sehat ya berarti. Sebetulnya iya. Sejujurnya iya. Bu Riana. Iya. Ya maaf, ini tadi kan yang di penjelasan Ibu Riana terakhir itu di presentase sempat saya dengar dari penjelasan Ibu kalau ada yang namanya Wagyu dan ada yang namanya Meltiku ya. Meltik, ya. Ya Meltik. Kemudian dari penjelasan tersebut sempat ada saya dengar bahwasanya ada banyak di luar sana atau resto-resto di sana yang pada umumnya udah digerebek oleh polisi karena berjualan dengan Wagyu Meltik, atau yang memang nggak ada Wagyu Meltik, memang adanya Meltik doang. Nah, yang saya pertanyakan di Korea, emang yang sebenarnya istilahnya yang teridentifikasi dengan daging tersebut seperti apa ya Bu? Kok bisa dibawa-bawa ke hukum gitu, dibawa-bawa ke keamanan yang memang real gitu ya? Karena mereka nggak berkata yang sejujurnya, karena harusnya apa yang dijual itu kan sama dengan apa yang diiklankan istilahnya kita gitu. Apa yang mereka tulis itu harusnya sama apa yang mereka jual. Nah kalau misalkan mereka bilangnya Wagyu, ya bilangnya Wagyu. Kalau bukan Wagyu, yang tidak bisa dibilang Wagyu. Karena Wagyu itu ada jelas gitu, dagingnya daging Wagyu, ada sertifikasinya, ada harus betul apa yang dijualnya itu Wagyu. Tidak boleh ada embel-embel selain itu dan bilang itu tuh kayak Wagyu Meltik. Makanya itu sering banget Wagyu Meltik kan makanya bilangnya. Nah bilang jual Saikoro Wagyu Meltik. Nah itu Wagyu apa Meltik, karena itu dua hal yang berbeda, nggak boleh jadi satu. Nah itu yang banyak dipermasalahkan. Itu mungkin juga yang banyak yang mempermasalahkan itu memang juga mungkin importir daging juga ya. Itu. Tapi banyak sekali jadi orang yang salah kaprah jadinya antara Wagyu dan Meltik. Banyak juga kan jadinya orang mau aduh pengen cobain saya Wagyu gitu. Ini restoran ini jual Wagyu murah banget kayak daging biasa gitu. Tapi ternyata ya itu bukan Wagyu, apa yang dimakan itu bukan Wagyu. Itu termasuk penipuan kan? Halo? Ya. Itu jadinya masuknya penipuan, Nazaro. Gitu. Ya, terima kasih Bu Riana atas informasi. Ini satu lagi. Ya, sama-sama. Ya, ini kayak pengalaman sih istilahnya pengalaman masa lalu, tapi ingin mencoba menanyakan aja, tapi penasaran soalnya saya bukan bagian divisi itu pas saya kerja di kerjaan dulu gitu. Di sini kan tadi Ibu jelaskan yang namanya itu jenis daging ya. Yang saya tanyakan di sini dari seberapa lama sih umur daging itu sampai expired atau gimana? Kan biasanya kan ada produk kan istilahnya masih belum expired tapi udah nggak bisa digunakan gitu. Bagaimana sih ciri khas daging yang memang layak bisa dipakai atau memang sudah bisa dipakai? Oke. Kalau kita bicara soal daging impor ya di sini, kita itu
menjaganya dari suhu. Jadi kalau misalkan ini saya bisa sharing, mungkin besok waktu telebinar tuh saya bisa sharing ya, saya ada satu bahan itu bagaimana cara handling daging itu yang lebih lengkap gitu. Jadi bisa berapa lama tahannya, segala macam. Jadi sebetulnya kalau dijaga pada suhu tertentu, itu daging itu bisa bertahan sangat-sangat lama. Nah, kalau zaman dulu orang itu belum ada yang namanya kulkas, nggak ada yang namanya freezer. Nah, itu dia akan olah si daging. Kalau istilahnya di cured beef gitu. Jadi diawetkan istilahnya. Nah, nanti setelah diawetkan ini banyak produk yang bisa dibuat, misalkan kornet, daging asap. Nah, itu mereka lebih tahan lama kan jadinya dagingnya. Nah, itu zaman sebelum ada freezer. Nah, kalau freezer, tapi bukan freezer yang kita nggak tahu itu suhunya berapa ya. Jadi kalau misalkan di kita, itu freezer itu harus dijaga suhunya supaya dia konsisten dan konstan gitu. Supaya dia tidak merusak si rasa dan kualitas si daging. Kalau dibilang berapa lama, lama sekali. Kalau kita sering dengar juga kan, kalau misalkan daging itu kalau kita udah beli nih, kita taruh freezer, itu bisa tahan 6-12 bulan. Kalau kita nggak pindah-pindahin, di freezer aja. Lumayan juga ya. Iya. Gitu. Asal bukan daging yang misalkan kita kalau ke supermarket kan suka ada yang namanya bagian daging impor ya. Nah, kalau dari bagian daging impor itu kan biasanya kalau di supermarket itu dia tidak dalam keadaan beku. Nah, itu harus segera dieksekusi. Karena pasti berubah sih. Rasanya dan kalau saya pribadi sih ya, saya ngerasain jadi ada bau yang lain. Bukan bau aneh, bau daging gitu. Cuma beda antara sebelum di refrozen sama sesudah gitu. Misalkan daging ini udah frozen nih dari kita. Apalagi daging impor ya. Karena daging impor itu begitu dari negara asalnya itu kan juga udah frozen. Karena dari mereka tuh dari peternakan terus disembelih kan si dagingnya, si sapinya, sapinya itu disembelih, itu langsung di frozen pakai yang namanya blast freezer. Jadi blast freezer itu adalah freezer yang sampai minus ini sana ya? Ya sampai 40 derajat Celcius, minus 40 derajat Celcius. Jadi di blast gitu. Jadi langsung kayak beku. Itu fungsinya apa? Ya fungsinya salah satunya adalah supaya dagingnya awet dan tidak ada bakteri yang berkembang biak di si daging. Karena kan si daging ini mau diekspor ke negara-negara lain. Tuh, Mbak Siti ada pertanyaan lain? Tadi kayaknya mau nanya. Mungkin ini ya Mbak Riana ya, mau tanya kalau pengolahan ya yang putus-putus daging itu kan biasanya kalau kita tuh panas. Nah itu benar atau enggak ya? Sorry, putus-putus Mbak Siti. Untuk ngempukin daging. Untuk ngempukin daging? Kalau untuk supaya dagingnya empuk itu dikasih buah nanas untuk ngempukinnya itu. Jadi sebelum dimasak di putus-putus ya. Oh, untuk ngempukin iya, itu daging. Dikasih buah nanas itu benar nggak? Benar nggak bisa? Soalnya tuh biasanya kayak gitu tuh kalau di rumah nih. Iya.
Bisa. Sebelum diolah gitu, dia dipotong-potong tapi dikasih nanas dulu. Itu salah satu cara sih, bisa juga sih. Ada yang tadi aku sempat bilang bisa pakai nanas, bisa pakai daun pepaya, tapi ya mesti dicoba-coba terus ya. Bisa pakai baking soda juga, bisa pakai Coca-Cola gitu. Bisa ada kalau orang luar tuh pakai bir kadang-kadang gitu, buat dia lebih empuk gitu. Tapi banyak sih yang bilang kalau pakai nanas sama pakai daun pepaya itu kadang dagingnya itu lebih cepet ambiar jadinya ya. Jadi harus lebih pinter-pinter kalau misalkan pakai yang nanas dan si daun pepaya. Atau paling simple bisa beli yang alat itu yang kalau di marketplace tuh ada bilangnya pengempuk daging gitu, atau enggak meat tenderizer. Nah jadi dia kayak jarum-jarum kecil gitu. Jadi kita tinggal cetek gitu. Nah itu fungsinya itu mutusin urat yang ada di antara si daging. Jadi lebih empuk pasti. Nah, tapi kalau misalkan kayak kita tuh ada, kalau sekarang ya, kalau di Instagram premium meat itu sekarang kalau jual stick itu dimulai dari ANZ itu Australian New Zealand prime steer, dry age prime steer. Dry age itu apa? Agak panjang, cuma itu cara jadi dagingnya itu udah di dry age istilahnya, dry age. Nanti itu agak panjang jelasin dry age itu apa. Intinya itu udah di tenderize, nggak usah di tenderize lagi, nggak usah pakai nanas lagi Mbak Siti, nggak usah pakai nanas, nggak usah pakai daun pepaya. Itu tinggal dimarinasi aja pakai. Jadi dagingnya udah empuk ya. Jadi dari sananya dari kita yang impor itu memang jadi kan daging itu banyak jenis, misalkan steak gitu ya. Aku bahas dari yang premium ini aja ya, karena yang tadi aku sempat cerita itu aku pernah iniin semua jenis daging itu ternyata susah gampang gitu, jadi waduh trauma. Karena yang kita jual bener daging Australia gitu, steak, sirloin. Terus habis itu bilang, alot banget, aku makan di restoran tuh empuk loh daging Australia gitu kan. Udah beli daging Australia kok malah kayak karet begini gitu kan. Nah, ya karena orang-orang kayak nggak ngerti sih, dan saya juga nggak tahu kan sebagai yang jual itu, aduh ini orang ini pinter masak apa enggak ya. Kalau yang pinter masak ya biasa-biasa aja gitu, bilangnya oh dagingnya oke kok gitu kan. Ya nggak tahu, dia mungkin pakai nanas kayak Mbak Siti gitu udah tahu. Tapi kalau ada orang yang aduh nggak diapa-apain, pakai lada sama pakai garam doang, dimarinate sama dia daging grade A gitu Australia, terus langsung di barbecue, ya kayak karet. Mau daging apapun, mau daging dari luar angkasa, kalau dari bener sapi terus dipotong gak diapa-apain gitu, ya akan keras. Kecuali wagyu ya, Itulah kenapa wagyu mahal, karena gak diapa-apain itu daging. Kalau yang tadi aku tunjukin, yang aku bilang gak usah ditender. Berarti harus tahu tekniknya dulu ya, teknik mengolahnya dulu. Iya. Jenis dagingnya lah, jenis dagingnya. Jadi nggak bisa bilang kita nggak bisa bilang kayak kita impor daging nih, daging kita dari Australia. Orang kan pikirannya daging Australia pasti enak banget gitu kan. Nah tapi daging Australia pun tuh banyak macamnya. Misalkan kita punya slice nih Mbak Siti, Bapak Ibu, kita punya slice Yoshinoya, kita sama banget semua short plate. Nah yang tadi aku tunjukin kan ada Australia short plate. Itu kalau Australia short plate kita itu dari yang prime. Jadi sapi muda.
sapi muda yang prime, jadi lagi usia dia yang bagus-bagusnya, yang prime kalau orang sana bilang. Nah itu dagingnya tuh, nah biasanya 18 bulan, jadi itu masih bukan sapi tua gitu istilahnya, pasti lebih empuk. Nah, tapi itu pun itu kalau orang selera ya, tapi itu pun orang begitu cobain yang Black Angus, USA Black Angus short flat gitu, sama-sama short flat tapi jenisnya beda. Nah itu kalau kita rasain juga akan beda. Itulah sebabnya kenapa restoran itu ya beda-beda, meskipun jualannya tetap sama, daging teriyaki gitu. Nah akan beda-beda juga. Kayak misalkan kita makan di Shaburi sama di apa ya? Boleh sebut merek nggak, ngomong di sini. Misalkan kita makan di restoran A yang all you can eat gitu ya, yang makan sepuasnya. Yang satu harganya 300.000 gitu. Yang satu 99.000, kan ada juga tuh. Nah, kalau saya boleh kasih bocoran, yaitu mereka mainnya di jenis dagingnya. Jenis dagingnya pun berbeda gitu. Sama-sama daging di barbecue, sama. Gitu. Sama kadang-kadang ya mungkin mereka ya itu loh, ya balik lagi yang Mbak Subianti tanyain yang soal bahan kimia. Kalau boleh bongkar rahasia sedikit ya itu banyak juga yang request seperti dikasih MSG dong dagingnya. Supaya apa? Supaya yang makan sepuasnya itu aus. Kebanyakan makan daging sedikit nih kan, kalau micin banyak itu kan kita biasanya lebih cepat aus kan. Jadinya dagingnya juga orang makannya nggak banyak gitu. Terus abis itu minumannya biasanya makan sepuasnya itu nggak ada air putih, ya kan? Adanya soda atau minuman yang manis, yang gulanya banyak. Itu disitulah teman-teman. Dagingnya gurih gitu, MSG-nya banyak, makannya orang pasti ada limit buat makan jadinya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya. Iya, belum ada pertanyaan lagi ya ini ya. Silakan Bang. Mungkin ada yang mau langsung bertanya, dinyalain audionya. Halo Bu Riana. Bayar, ya. Nah, ini mau bertanya lagi Bu. Iya boleh. Tadi kan Ibu sempat menjelaskan di slide keberapa ya, nggak ingat ya. Itu bahwasanya di dalam apa gimana? Tadi Ibu sempat menjelaskan di presentase Ibu yang slide keberapa, nggak ingat, yang bahwasanya di dalam seekor sapi itu tidak hanya satu macam jenis daging. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah di dalam daging itu ada yang namanya grass fed, green fed, multi-kue, atau merti kue? Putus-putus sepertinya ini Mas.
Ya boleh saya ulangi? Halo? Ya boleh. Silakan. Tadi terputus-putus. Iya. Tadi sempat saya dengar dari penjelasan Ibu bahwasanya di dalam seekor sapi itu ada bermacam-macam yang namanya daging. Istilahnya tidak hanya satu macam daging, ya kan? Halo? Iya. Ya, yang saya tanyakan di sini Bu, apakah di seekor sapi itu memang ada yang namanya grestiknya, ada yang namanya grestiknya, ada juga yang namanya wagyu, ada juga yang namanya atau perbedaan di dalam satu sapi itu seperti apa sih? Terima kasih. Oh ya, baik. Oke, ini kayaknya nggak campur-campur. Kalau dalam satu sapi pasti sama semua, Mas. Yang satu itu kan tadi kita bahas grass fed sama grain fed itu kita klasifikasi sapi itu berdasarkan apa yang dia makan. Ya, apakah dia makan rumput terus sepanjang hidupnya atau dia ada makan yang namanya biji-bijian. Nah, itu satu, grass fed, grain fed. Nah, terus sapi itu dari mana? Dia lokal dari Indonesia atau dia impor dari Australia, dari Amerika, dari Jepang. Nah, itu beda lagi kan sapinya, gitu. Nah, terus dia itu kalau di luar negeri prosesnya organik nggak? Misalkan, kan sekarang kan lagi banyak itu kita makan kalau bisa yang organik deh gitu kan. Nah, sapi juga gitu. Ada juga sapi yang peternakannya itu dikasih makan makanan yang organik semua. Atau yang nggak organik kita juga nggak tahu. Jadi dia itu bisa dibilang kalau si daging sapinya itu yang dihasilkan itu dia organik gitu. Nah terus itu dari asalnya gitu kan. Nah, ya, ada juga si jenis dagingnya. Nah, jenis dagingnya itu yang tadi, misalkan dia Black Angus, ya, jenis sapi, jenis sapinya apa Black Angus kah? Kalau Black Angus biasanya dari Amerika yang terkenalnya, meskipun di Australia juga ada Black Angus. Terus ada juga yang tadi shortlet saya, kan Australia yang prime, jadinya sapi muda. Jadi bukan sapi, jadi sapinya biasanya di usia 18 bulanan, jadi belum begitu gede ya sapinya, itu udah masuk ke dalam produksi gitu. Jadi dia lebih empuk. Nah, itu yang prime apa gitu. Nah, itu beda lagi jenis sapinya. Nah, ini udah nih jenis sapinya berbeda-beda. Ya. Nah, itu jenis sapinya. Jadi bukan satu sapi ada beda-beda gitu. Pasti sama semua. Yang sapi wagyu ya satu sapi wagyu. Gak bisa yang satu bagian ini nanti apa, nanti bagian yang lain apa gitu. Nah, itu sapinya. Beda. Sapinya apa dulu. Nah, terus nanti bagian-bagiannya itu ya yang apa yang kita makan. Misalkan steak kan yang primary cut itu biasanya sirloin, rib eye atau tenderloin gitu. Ya. Gitu. Jadi bukan satu sapi terus beda-beda. Bukan. Dari istilahnya, dari pikiran saya tadi istilahnya ya mungkin saya salah nangkap kali ya. Ya kirain dalam seekor sapi itu ada macam-macam jenis daging. Contohnya kalau bagian perut ya beda lagi, bagian paha beda lagi. Rupanya sama semua ya Bu ya? Enggak. Sama semua. Nah, cuma kan kalau misalkan kita ngimpor daging itu kan enggak yang satu sapi dibawa ke Indonesia, misalkan dari Australia itu satu sapi dibawa ke Indonesia kan enggak. Nah, jadi biasanya kita yang tadi saya udah tunjukin tuh ada di presentasi. Jadi ada bagiannya kita bilangnya loaf. Nah, jadi bagian loaf itu biasanya satu bagian aja. Gitu. Loaf itu biasanya kita
per loaf gitu kita ngimpornya. Jadi loaf itu per bagian si sapi. Gitu. Gak ada yang nanya saya ini ya, kayak berapa sih harganya gitu, nggak penasaran. Berapa sih Bu harga Wagyu paling mahal gitu? Berapa Ya, harga meltik? Kalau yang paling mahalnya itu berapaan sih Bu? Kalau ini istilahnya ya. Aduh, mahal berapa tuh kali Bang kemarin ya? 5 juta. Hah? MB 9 ya. Kalau di kita itu saya terus terang nggak masukin Wagyu Jepang karena sangat mahal banget. Kita ada Australian Wagyu MB 9. Itu harganya per 100 gram 1 juta lebih ya. 1 juta lebihan ya. 100 gram. 100 gram. Berarti Maaf izin live dulu, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Regina. Itu yang paling mahal di premium. Ada yang lebih mahal lagi. Kalau Wagyu A5 itu lebih mahal lagi. Jadi kalau misalkan Wagyu Australia MB 9 kalau satu potong itu ya, kalau misalkan 200-an gram aja itu udah paling tipis. Biasanya sih harus lebih dari 200 gram sih. Jadi sekitar sekali makan 2 juta. Itu yang paling mahal. Tapi itu mungkin hanya dijual di restoran-restoran yang satu menunya itu udah jutaan rupiah dijualnya. Gitu. Tapi banyak juga waktu kemarin sih kita coba itu ya masukin yang Wagyu grass fed yang MB 3 sampai 5 itu cukup banyak minat sekali karena terjangkau sekali. Misalkan sirloinnya itu saya jual cuma 55.000 per 100 gram. Yang tadi satu potong itu kan sekitar kurang lebih 200 gram. Jadi 100.000 udah bisa nyobain steak Wagyu dengan kualitas yang baik ya, benar-benar Wagyu gitu. Itu enak nih. Tuh, kalau yang prime steer dry age yang Australia New Zealand ya. Itu nggak terlalu mahal, harganya hampir setengahnya di bawah ya, 35.000 per 100 gram. Satu potongnya sekitar 200 gram juga. Yang standar di sini biasanya kita potong 2 cm sampai 2,5 cm tebalnya. Kalau meltik itu lebih murah lagi. Meltik itu kita jual 28.000 ya. Jadi sekitar 50.000, 60.000 satu slice steak meltik. Gitu. Bu Riana, mohon maaf. Yang tadi Ibu bilang kan istilahnya ada yang dari New Zealand itu ya, ada juga yang dari Jepang ya. Nah, itu kan ada perbedaan harga jauh tuh. Emang kalau istilahnya menurut Ibu Riana ada perbedaan nggak? Kok harganya beda jauh gitu? Ada. Kalau misalkan ini aku bisa kasih lihat tapi mungkin di telebinar kali ya besok ya. Iya. Jadi
kelihatan dari dagingnya aja udah beda. Marblingnya luar biasa sekali kalau yang A5 Jepang. Oh. Jadi marblingnya itu yang tadi saya bilang, jadi ada semburat lemaknya di antara daging itu ini banget. Sampai ada kalau misalnya di Jepang ya ada spa buat si sapi supaya sapinya tuh relax, nggak stres gitu. Berarti kalau secara awam kita bisa lihat istilahnya udah ketahuan lah ya perbedaannya ya. Ketahuan, ya kelihatan, Gitu kelihatan. Ya. Oh. Baik, menurut pengalaman dari Bu Riana, kalau boleh kepo, ini yang tadi ini yang ada yang grass feed, ada yang green feed ya? Nah, kalau yang grass feed kan istilahnya warnanya agak gelap merah gitu, kemudian kalau yang green feed itu warnanya cerah. Menurut pengalaman Ibu Riana, kalau boleh tahu, itu yang green feed yang cerah itu apakah pernah kedapatan istilahnya ada yang mendistribusikan daging itu kayak dimanipulasi gitu, kayak disuntik biar yang green feed itu ini menjadi grass feed. Oh, kalau daging impor sih susah ya seperti itu. Karena mereka kan butuh lebih ketat gitu loh di sana, gitu. Jadi dari peternakannya ya? Juga udah dijaga gitu. Udah jadi ininya pun nggak sembarangan labelnya yang diberikan sama badan di sana gitu. Tuh. Makanya kan banyak jenisnya yang di stikernya itu kan ada grass fed, apakah dia grass fednya itu apa gitu, ada no added hormone ataukah dia juga organik atau apa, itu harus jelas gitu kalau bisa. Itulah mengapa sebenarnya kalau saran saya, kalau teman-teman yang suka dengan grass fed itu, meskipun di lokal juga kan banyak yang bilang lokal aja gitu, karena ada mereka makannya juga rumput, tapi kita nggak akan tahu juga sih gimana gitu, karena di luar negeri pun ya, mau yang grain fed juga si sapi itu dalam hidupnya dia pasti akan makan yang namanya rumput. Nggak mungkin dari dia lahir dia langsung dikasih biji-bijian segala macam. Pasti dia ada masanya dia makan rumput biasa gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu, kalau di sini kan nggak ada badan yang mengatur hal-hal seperti itu, seperti di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri kan kita sebagai importir aja kan juga bisa aja nih, saya karena orang awam gitu nggak ngerti lah, nggak tahu lah bedanya antara yang mana yang grass fed, yang mana yang grain fed gitu. Saya bilang aja kalau mau jahat mah bilang aja semua sehat gitu, semua grass fed, semua makan rumput kok. Orang nggak tahu bedanya apa. Meskipun ini saya jelasin ada perbedaan karakteristik, cuma kalau misalkan orang awam ya pasti nggak terlalu notice lah, nggak terlalu sadar ada perbedaan itu gitu. Kalau dari kita makanya benar-benar yang diinfokan benar-benar grass fed, begitu kita terima barang gitu dari supplier kita, oh ini grass fed, ya baru kita bisa bilang itu grass fed. Makanya nggak bisa ucuk-ucuk saya bilang semua sirloin saya grass fed gitu. Sedangkan biasanya tuh kalau ngimpor itu yang tadi saya bilang gitu, jumlah kebutuhan daging kita itu lebih banyak dibandingkan jumlah supply-nya gitu, jumlah dagingnya yang beredar. Karena itu sempat tuh masa-masanya misalkan daging short plate gitu ya, biasanya tuh orang yang favorit itu adalah seperti Yoshinoya kan dia bilangnya dagingnya dari Amerika
berarti harusnya dia pakai USA Black Angus shortlet misalkan. Tapi bisa jadi daging jenis itu bisa jadi ada kekurangan gitu. Tapi kan yang namanya restoran, apalagi misalkan udah sebesar mereka gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba stop, ya kan? Stop produksi nih saya karena dagingnya tuh nggak ada yang jenis ini gitu. Kan nggak mungkin gitu. Makanya harus ada selalu alternatif yang lain. Gitu. Misalkan jenis daging yang serupa, taste-nya hampir sama gitu, bentuknya hampir sama, itu bisa juga kayak gitu. Atau enggak, bukan US nih, tapi kita US-nya lagi kekurangan daging jenis short leg. Jadi kita adanya Aussie atau kita adanya Brazil gitu. Ya bisa aja kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang kalau misalkan melihat keadaan kayak gini sih, jangan jadi stres makan di restoran ya. Tapi emang lebih baik kita masak sendiri di rumah, tahu apa yang kita masak. Gitu. Karena apa yang terjadi di dapur orang kan kita nggak tahu. Tahu-tahu di kita kan udah di atas piring, udah ada bumbu segala macam, kita nggak bisa bedain. Sebenarnya ini Mbak Riana, Bu Erna. Iya. Putus-putus ini. Ya. Ya Mbak Siti. Halo? Halo? Ya. Kedengeran nggak ya suara saya? Putus-putus. Gimana Mbak Siti? Iya. Nah, ini Bu Erna kan mau tanyain ini, ada price list-nya nggak nih di IG? Ada dong. Nanti ke ada ya Bu? At Premium Eat Factory. Oh, jadi jangan meat. Jadi ke ini kita, aku ketik ya di ini ya. Ininya di mana ya? Chatnya di sebelah. Ya boleh di share di call. Di atas. Nah, bisa DM ke kita atau di IG kita ada Linktree, ada linknya gitu, nanti bisa langsung WA. Nanti tuh sudah langsung follow. Iya, terima kasih sudah follow. Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Iya. Nanti juga yang jawab masih saya kok. Atau mungkin besok ya untuk di Telegram Mbak Erna barangkali masih ada punya pertanyaan atau yang lain nih masih mikir-mikir dulu ya untuk. Nah besok kan kita lanjut lagi ya Mbak Erna ya. Boleh kalau ada pertanyaan. Karena sudah mau jam 9 juga. Kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak nih sebelum kita tutup nih? Sebelum kita tutup untuk yang hari ini, besok kita lanjut lagi di jam 10 pagi ya Mbak Erna. Iya. Enak. Ya. Nah, sudah tergabung di grup Telegramnya belum ya? Udah. Aku pernah ikut Mbak Subianti belajar apa ya kemarin. Sudah tergabung ya? Cek. Udah, oke. Oke, besok pagi ya kita ketemu lagi ya di grup Telegramnya. Ya, Zero Waste and Shop Making Group. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya mau ditutup. Ini nggak berisik. Halo. Iya. Gimana nih? Mau ada yang disampaikan lagi atau sudah cukup nanti untuk
Udah panjang lebar kayaknya kita bahas daging ya. Iya benar. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Riana atas waktunya hari ini, sudah bagi-bagi ilmunya ke kita. Terima kasih juga untuk Dr. Lili yang sudah menyiapkan tempat untuk acara meet-nya. Terima kasih untuk Bu Liliana. Ini acaranya live juga di IG Subi Antik. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah gabung hari ini. Jangan lupa besok kita teman-teman, Bu Erna, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu Saya besok. tutup akhir acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam.